Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Kenapa harus menggunakan kalimat talbiyah ini? Jadi dari perintah wa'adhin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amik liyasatu manafi allahum. Jadi diperintahkan kita untuk melaksanakan haji. Maka engkau akan melihat, kata Allah, orang berbondong-bondong datang ke kota suci naik kuda yang kurus, naik onta, atau jalan kaki. Ini Quran. Tapi ketika orang melakukan umroh atau haji, naiknya apa? Bid'ah itu berarti. Loh, perintahnya Quran loh. Itu harusnya naik onta, naik kuda, atau jalan kaki. Kenapa ente naik pesawat? Sebab kalau ente naik kuda, nyebrang laut di badok iwak paus. Jadi ini yang sering kita kemukakan sekaligus untuk tambahan kita bahwa tidak semua bid'ah itu dolalah. Tetapi banyak yang kita dengar kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin finar. Enggak. Cak Jamil ini istrinya orang mana? Orang Tuban. Bid'ah. Karena Rasulullah istrinya orang Arab. Loh, itu nikah itu kan ibadah. Enggak boleh dimakan mentah. Pengajian ini bid'ah apa enggak? Bid'ah. Kenapa? Pakai loudspeaker. Rasulullah enggak pernah pakai loudspeaker. Pakai lampu neon. Rasulullah dulu kalau ngaji pakai sentir. Nah, jadi tidak semua ibadah yang tidak dilakukan oleh Rasul itu menjadi bid'ah. Maka tadi talbiyah itu apa hanya dilakukan oleh orang yang mau umroh atau yang mau haji? Enggak. Kita setiap saat mesti talbiyah karena untuk meneguhkan kompas keimanan kita. Labaik Allahumma labaik. Rasulullah daripada ini panjang, lalu Rasulullah mengajarkan biismi Allah, biismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka semuanya menggunakan talbiyah pakai bismillah. Para wali dulu mengajarkan semua agama ini tidak hanya dalam bentuk lisan, sampai melahirkan satu bentuk refleksi genetika kerohanian kita. Maka orang Jawa dulu semuanya, baik Islam atau Kristen, Hindu atau Buddha, ketika ngangkat sesuatu pasti ngomong bismillah. Bahkan yang gak fasih ya cukup semilah. Iya. Lah kan nggak fasih, Gus, nggak masalah. Sunan Kudus dulu mengajarkannya besek semeleh. Oh, maka setiap orang yang mau ngaji kepada Sunan Kudus diberikan besek. Besek itu tempat berkat, maka dinamakan berkat. Oh, manusia pun bisa memberikan berkat. Maka
Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku datang ya Allah. Kita senantiasa harus datang kepada Allah. Kalau arah amalan kita tertuju kepada Allah, maka engkau akan dimaki, didolimi, dicemooh, tidak ada persoalan. Karena orientasi ibadahmu tertuju kepada Allah. Kalau tertuju kepada Allah, maka engkau akan memiliki mata transpersonal. Bukan mata yang personal, tapi transpersonal. Engkau akan melihat bahwa semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini layak mendapatkan kebaikan darimu. Yang di dalam hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi nggak ada kekafiran. Jangan kita sering mengatakan kafir. Labaik Allahumma labaik. Kalau sekarang mereka masih belum seagama dan seiman dengan kita, belum tentu besok tidak seiman dengan kita. Kalau kita orang berbuat jahat langsung kita justifikasi, kita hukumi dia jahat, maka Sayyidina Umar tetap akan dianggap sebagai pembunuh anak. Bahkan ada seorang yang sudah membantai 99 orang ulama. Ketika tanya lagi kepada ulama yang jenisnya kira-kira kayak saya gitu, Gus, dosa saya bisa diampuni enggak? Saya langsung menjawab, bisa. Saya sudah membunuh sekian orang, bisa. Mbok dosamu itu sak luas langit, ditambah sak luas bumi, ditambah sak segoro, sak lautan. Kalau engkau datang kepada Allah, akan diampuni. Ini dicontohkan oleh jamaah umroh ini, akan datang kepada Allah. Labaik Allahumma labaik. Maka umroh dan haji itu menjadi perjalanan yang paling real, penggabungan antara syariat, hakikat dan makrifat. Dia tinggalkan anak istrinya, dia tinggalkan pangkat dan kedudukannya, dia tinggalkan harta bendanya, dia tinggalkan urusan-urusan perusahaannya, hanya datang kepada Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Orang yang demikian inilah tidak boleh pakai sabun, tidak boleh pakai wangi-wangian, rambutnya tidak boleh pakai kupluk, dibiarkan terurai. Tetapi ini orang-orang yang sedang memakai ihram itu dipamerkan kepada miliatan malaikat. Lihatlah wahai malaikatku, mereka tidak kenal aku, bahkan tidak pernah ketemu dengan Rasulku, tetapi hatinya memiliki keimanan. Suatu saat Rasulullah malaikat ditanya oleh Allah, mereka yang ada di Soko Tunggal itu pernah melihat surga apa tidak? Tidak pernah ya Allah. Seandainya pernah melihat surga, bagaimana? Wah, wiridannya makin tambah. Keberaniannya bagaimana? Makin tambah. Kecuali sama Ali nggak berani, gitu aja. Kalau yang lain masih berani. Sama bini, sama ini berani, tapi sama Ali nggak berani. Jadi Allah itu menugaskan malaikat pencari orang-orang yang sedang zikir kayak kita ini. Maka khuduru fi majelis zikir, khuduru fi majelis ilmi, hadir pada majelis ilmu, pada majelis zikir, afdhalu sholat min alfin rakaatin. Lebih afdol daripada sholat 1000 rakaat. Lah sampean sholat raweh 23 rakaat saja ala sarasen. Ini datang begini, mudeng gak mudeng, goblok apa pinter, dapat pahala sholat 1000 rakaat. Jereh apa enggak, soal banci apa pengecut itu sudah ada golongan. Lah mosok gitu aja nunggu komando apa ya, enggak mungkin lah kiai mau komando suruh berantem ya, enggak mungkin ya Mas Umar. Ada enggak kira-kira kiai berantem gitu? Enggak, ada cobaannya sendiri-sendiri. Nek kiai ngajak sabar, apalagi saya sedang jadi juru damai.
Kok saya kemudian dimarah gitu tak tempeleng, oh potongannya sakmono mesti ya geblak pasti, tak jamin wis kowe. Tapi apa yang dikemukakan orang? Loh, dengan orang Kristen saja bermesraan. Dengan Cina di kelenteng bermesraan. Dengan orang Hindu di pura-pura bermesraan. Dengan orang Buddha di vihara bermesraan. Ono habib ditempeleng. Bagaimana coba? Ya sudah, nak jerah ya jerah saja, nggak usah nunggu komando. Nunggu komando, lu komando apa? Emangnya kalian ini polisi apa? Gak pakai di komando gitu? Santri mah nggak ada yang komando. Maka harus dilakukan pendelaahan. Kalau sampean tadi diangkat sebagai tahapan yang pertama, pionir pertama, jangan beranggapan bahwa Anda akan ditugaskan di Jakarta saja. Ruang gerak tugasmu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Rasa mikir kok duitnya bagaimana, wis diukur, wis disiapke. Makanya nggak usah bingung. Cuman jangan pelit-pelit. Ya. Jangan pelit-pelit. Karena apa ini? Terbukanya. Ini ada hikmahnya. Nek umpamane abae ora diturunke karo aliwi yo kira-kira ora entuk koyo ngene. Robbana ma khalaqta hadza batila. Jadi ada hikmahnya, ya kan? Oh, ternyata abae enggak marah. Ya enggak marah, tapi dapurmu sing pengecut gitu. Santri nunggu komando kiai. Kiai ujiannya sabar, santri ujiannya loyal, gitu. Jangan santri pendekar pagar nusa weruh kiai ini gitu, jak demo malah saya sholat. Pendekar kok sholat ini? Pendekar ini mencak. Makan Pak. Nek nganggo ban, pakaian ban seruwe kaya klambine kek iya lupaku hebat setengah mati, giliran ngono tok ora wani, malah do nongol. Takon ketemu ora wani, masyaallah. Allahu Akbar. Ora Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Maka datanglah kepada Allah. Kalau engkau datang kepada Allah, pandanganmu pandangan transpersonal. Ini yang disebut pandangan orang-orang yang sudah meningkat kepada tataran takwa. Bukan hanya ngalah, bukan hanya menuju kepada Allah, tetapi Anda sudah ngawoh berbuat baik bagi orang. Allah kemudian memberikan contoh sing gampang. Namanya Quran basah. Quran basah itu bisa dilihat, yang namanya pohon pisang tidak akan mati ditebang. Besok ditebang, hari ini ditebang, besok muncul lagi. Ditebang lagi, muncul lagi. Sampai keluar buahnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah berbuah bagi yang lain? Kalau amalmu engkau tujukan hanya untuk agamamu, untuk aliranmu saja, tetapi yang lain engkau anggap sebagai sampah, engkau tidak dikenal oleh Allah. Meskipun mulutmu mengatakan labaik, aku datang kepadamu ya Allah. Ini. Maka di dalam berpakaian ihram nanti tidak boleh membunuh binatang, semut sekalipun, anjing sekalipun, babi sekalipun, memotes daun pun tidak boleh. Ini sebagai bentuk bahwa kita mengenolkan diri. Yang ada kebakaan Allah. Maka kedatangan Anda mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, datang dengan rohmu, bukan hanya jasad. Kalau jasad bisa pakai pakaian ihram kemudian labbaik Allahumma labbaik. Banyak orang yang menjelaskan bahwa ibadah umroh, ibadah haji itu ibadah fisik. Goblok. Justru ibadah yang paling ibadah
di dalam hikam mengatakan, kuburlah dirimu di alam kekosongan. Berangkat dari tanah air menuju ke Mekah adalah mengubur diri kita di dalam alam kekosongan. Nol kita. Yang ada hanya Allah. Harapan satu-satunya. Maka ilahi, anta maksudi, waridoka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Innal hamda, sesungguhnya segala puji hanya engkau yang berhak. Maka ketika engkau sebagai apapun dicemooh kanan kiri, dizolimi, tidak ada persoalan. Karena kita memang tidak layak mencari pujian. Ini pernyataan yang dipengukakan para musafir, para salik yang sedang melakukan suhud. Labaik Allahumma labaik, innal hamda wa ni'mata, dan segala kenikmatan sesungguhnya dari engkau ya Allah yang maha tinggi. Laka wal mulk la syarika, dan tidak ada kedatanganku ya Allah kepadamu untuk meneguhkan bahwa tidak ada serikat bagimu. Ini luar biasa. Maka ketika berjalan memasuki alam kekosongan itu, engkau buktikan dengan meninggalkan wasiat kepada keluarganya, keluargamu. Bahkan kalau zaman dulu orang berangkat haji umroh itu sampai 8 bulan, maka dia berwasiat. Sekarang kan enak, 9 jam paling lama kita terbang. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarikalah, innal hamda wa ni'mata lakal wal mulk la syarikalah. Kalau memang tidak ada serikat bagi Allah, tidak perlu kita merasa bingung bahwa saat ini beras naik harganya. Tanggung jawab Allah memberikan makanan dan rezekinya kepada makhluknya. Hatta dia hanya seekor binatang yang melata. Ada satu hikayah menyebutkan ada seekor ulat yang buta matanya, terjepit di batu sehingga tidak pernah bisa makan. Lalu dia berdoa kepada Allah, bagaimana ya Allah saya bisa makan, badanku terjepit, mataku buta. Allah punya mekanisme rezeki sendiri. Datanglah seekor burung mencari makanan. Lewat burung, makanan itu kemudian dibawa ke pinggir danau, lalu dilontarkan ke atas. Biasanya burung ini makan katak, tapi enggak. Dia melontarkan kepada katak, dan kataknya memakan makanan ini, dibawa menyelam ke bawah. Biasanya katak makan cacing, tetapi hari ini karena Allah mendengar doa seekor cacing yang buta yang terjepit, makanan itu sampai ke mulut cacing. Luar biasa. Bahkan ada seekor burung yang buta. Karena burung itu biasanya kalau mencari makan, sudah sore dia akan kembali ke rumahnya. Tetapi dia tidak bisa kembali karena sudah saking sibuknya, anaknya paten kriek butuh makanan banyak. Tahu-tahu sudah gelap. Lalu dia menangis, ya Allah, bagaimana nasib anak-anakku yang di rumah menungguku. Terdengar kunang-kunang. Kunang-kunang lalu mengatakan kepada burung, wahai burung, ikutlah aku. Akan aku antar sampai rumahmu. Biasanya burung makan kunang-kunang. Tapi mekanisme Allah, mekanisme alam berkata lain ketika kita semua bermuara kepada Allah. Maka bagi yang umroh atau yang belum umroh, yang umroh ini nggak usah khawatir. Berapapun ongkosnya digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya jangan beli, ngerokok terusan. Satu pak itu 15.000. Kali sebulan 30 hari 450.000. Setahun 4,5 juta.
Lah awakmu kuwi wis dadi wong Islam pirang tahun, rokok lambene sampai bengoren, ora tahu ada keterbetik hatinya kepengin umroh. Dolim itu sampai. Apalagi soleh ini, bisnis demo sedang lancar ya enggak pernah umroh. Maka tolong dibuka halaman yang bawa buku doa, halaman 44, doa tawaf nomor 4. Ini pengalaman. Jadi kalau sampean sudah datang terbang di sana, kemudian mau memasuki Masjidil Haram, maka disunahkan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa khayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata birahmatika darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Kemudian di depan Masjidil Haram kita membaca selawat Ibrahimiyah. Banyak orang yang tidak mengingat ini, datang ke Ka'bah tapi tidak ingat dengan selawat Ibrahimiyah. Sehingga apa? Hambatannya masuk ke dalam Ka'bah untuk bisa tawaf susah. Karena di dalam Ka'bah itu ada 4 golongan. 25% adalah manusia, 25% adalah malaikat, 25% adalah jin, dan 25% adalah setan yang menggoda di dalam hatimu. Maka kalau sampean tidak membaca selawat Ibrahimiyah ini, biasanya untul-untulan, sikut-sikutan. Ini pernah saya ngajak Mas Fadil, coba dicoba baca begini. Monggo bareng-bareng maca selawat Ibrahimiyah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian membaca Fatihah hadiah kepada Rasulullah, kemudian kepada Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Ismail, Sayyidatina Hajar, karena dialah yang meletakkan fondasi haji. Setelah membaca itu, kemudian baru kita masuk ke Ka'bah. Di Ka'bah ada doa Allahumma zid hadal baita tasrifan wa takdiman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarafahu wa adamahu wa karamahu mimman khajahu amitamarahu tasrifan wa takdiman wa takriman wa mahabatan wa biro. Kalau nggak hafal gimana? Tinggal amin aja. Sing dungo abai. Nah, yang paling penting adalah menghafal doa tawaf nomor 4. Halaman 44. Di situ tertulis Allahumma ja'alhu diganti ja'alna. Nah, nanti diganti itu Allahumma ja'alna hajan ditambahi wa umrotan mabruro wa sya'yan maskuro wa danban makfuro wa amalan solihan makbulan wa tijaratan lan tabur. Itu intisari ibadah umroh dan haji.
maka nanti jamaah harus membaca itu raketang 1 malam atau 1 hari di depan Ka'bah setelah sholat kasful mahjub atau sholat untuk membuka langit, atau daf'ul marid untuk menghilangkan penyakit, atau sholat daf'ul bala untuk menghilangkan bala. Lalu kita mewiridkan doa tawaf nomor 4. Itu tulisannya Allahumma ja'alna hajan mabruro. Kenapa harus kita baca itu dan kita hafalkan? Dan harus dibaca 99 kali salah 1 hari. Dari kita nanti akan di Mekah sekitar 5 hari, maka salah 1 hari harus menyempatkan untuk duduk, ambil air wudhu, sholat sunnah 2 rakaat, kemudian membaca doa itu, Allahumma ja'alna hajan wa umrotan mabruro. Orang NU, amalan NU tidak egois, tidak ja'alhu, tapi ja'alna. Karena apa? Saat itulah Anda diuji keikhlasan oleh Allah, mau mendoakan semua umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Engkau kenal atau tidak engkau kenal? Karena apa? Haji dan umroh yang mabrur laisal jaya ilal jannah. Tidak ada imbalan yang layak untuk diberikan kepada orang yang berhaji atau berumroh. Loh, kan beda Gus, haji sama umroh. Ayatnya setara. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi tamaro. Awi berarti setara. Jadi untuk orang-orang jamaah Soko Tunggal yang usianya sudah 50 tahun kok belum daftar haji, sebaiknya umroh. Karena sekarang haji sudah 16 tahun. Kalau 50 tahun ditambah 16 tahun, 66. Belum tentu usiamu sampai di situ. Karena Rasulullah sendiri orang yang paling sempurna saja usianya hanya 63 tahun. Maka sebaiknya umroh. Karena bainal umroh wa umroh, ada yang mengatakan hadisnya kafarotal min danbi, penghapus dosa. Tetapi ada juga yang mengatakan bainal umroh wa umroh, haji. Maka ada hadis yang mengatakan kalau datang bulan Ramadan fa umruhu, maka umrohlah. Karena umroh di bulan Ramadan sama dengan haji, aku sendiri yang ngimami, kata Rasul. Oh, ini ya. Jadi hajan mabruro ini, haji ini tidak ada imbalannya kecuali surga yang layak. Coba perhitungkan. Engkau mengandalkan sholat khusyuk itu bagaimana? Nggak mudeng. Sampai akhirnya sholat baru itu jeduk-jeduki. Dong ngapal kabeh. Karena nggak menemukan bagaimana sholat yang khusyuk. Tapi melakukan umroh dan haji dijamin oleh Allah. Laisal jaya ilal jannah. Umrotan mabruro wasyayan maskur. Tidak ada amalan yang Allah itu bersyukur kepada kita. Enggak ada. Engkau sholat 1000 rakaat, Allah tidak akan bersyukur. Engkau berzakat sak gunung anakan emasmu engkau sumbangkan, Allah tidak akan bersyukur. Engkau wiridan sampai lambemu jebol juga tidak akan bersyukur. Engkau puasa sampai perutmu nempel dengan punggungmu, tidak akan bersyukur Allah. Karena semuanya kembali kepada engkau. Tetapi kalau sa'inya engkau laksanakan dengan benar, Allah bersyukur terhadap amalanmu. Kalau bayangkan kalau Allah bersyukur kepada kita itu, terus kita mau minta apa? Semuanya digambarkan ketika sa'i yang maskur tadi. Sayyidatina atau Tuan Putri Hajar melakukan sa'i karena saking cintanya kepada sang anak yang bernama Ismail. Susunya tidak bisa mengeluarkan air susu, airnya habis, maka
sang ibu ini dengan pikiran yang wah mengharu biru, dia berlari dari sofa dan Marwah. Karena di sofa melihat ada cahaya, ada gambaran kayak air. Maka larilah ke sofa. Dari sofa melihat ke Marwah, ternyata ada airnya di Marwah. Larilah ke Marwah. Dan nanti kalau sampai sudah sampai ke sana, ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau nanti ketika sa'i, sampai sekarang, sampai akan melihat sofa dan Marwah itu memancarkan kayak air gitu. Oh, hebatnya begitu. Lari ke sana 7 kali. Sa'i yang maskur tidak kemudian untuk diri ibunda Sayyidatina Hajar saja, tetapi sang bayi yang bernama Ismail ini ketika menghentakkan kaki jeger keluar air, memancar air. Padahal di situ adalah tanah yang tandus luar biasa. Kalau di Indonesia ini nyabut suket sore, pagi dukul. Pagi dipotong, sore dukul. Tapi kalau di Mekah dan Madinah sepanjang perjalanan 600 kilo atau 500 kilo, ini Mas Toha kemarin juga ikut umroh, nggak ada rumput tumbuh satupun. Ini kok bisa muncul air dari mana? Ternyata kesyukuran Allah terhadap sa'inya Siti Hajar ini, tendangan sang bayi yang tidak begitu keras mengumpulkan, menyatukan air dari 7 benua, 7 samudra, mengalir dan kemudian disaring oleh batu-batuan. Maka kandungan air Zam-Zam ini paling kaya di dunia. Meminum air Zam-Zam tanpa makan pun tidak akan lapar. Bahkan begitu diminum, apalagi kalau air Zam-Zam yang ada di masjid, yang sudah didongani menjadi puncak dari kiblat penjuru dunia bermiliat-miliat umat Islam, maka kristal yang ada di dalam air Zam-Zam yang ada di masjid ini ketika diminum mengobati, membuat harmoni seluruh tubuh ini. Medan magnet kita jadi terperbarui, menjadi harmoni, maka segala penyakit insya Allah hilang. Nggak usah diaminin, mau betul itu. Manusia ini memiliki medan magnet. Nah, ketika sampean kemudian, maka ini rahasianya. Kenapa tawaf kok berputar berlawanan dengan arah jarum jam? Buka buku fisika pelajaran SMA, ada gambar begini. Ketika medan magnet berputar berlawanan dengan arah jarum jam, melahirkan daya ke atas. Maka tahun berapa itu saya umroh bareng Mas Husen, itu saya diwawancarai jarak jauh dengan beberapa wartawan TV, katanya di Ka'bah itu oleh satelit diketahui memancarkan cahaya dari langit ke Ka'bah. Bukan, cahayanya itu dari Ka'bah ke langit dan balik dari langit ke Ka'bah. Cahaya ini kemudian dihantar oleh yang namanya Hajar Aswad, batu hitam, yang memiliki daya konduktif elektrik magnetik yang sangat tinggi karena ini batu langit. Memancar, maka setiap tawaf harus melewati pancaran cahaya ini. Ketika pancaran cahaya ini masuk menerobos ke dalam diri kita, maka rontoklah segala penyakit. Oleh sebab itu di dalam Toreko, ketika kita diawali dengan mau melakukan baiat untuk tahlil, itu pasti mursyid Torekohnya pejamkan mata, bayangkan lafaz Allah masuk ke lafaz Muhammad, kemudian memancar lewat mursyidmu dan masuk ke dalam hatimu. Lafaz Allah bercahaya, seret. Baru la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sama ketika engkau mengintari Ka'bah ini 7 kali, maka medan magnetmu yang kacau balau karena makanan yang tidak halal, karena pikiran-pikiranmu
karena kepentingan-kepentinganmu, karena ketamakan-ketamakanmu, karena ketidaktahuan-ketidaktahuanmu, dibikin oleh Allah jadi harmoni. Manusia yang memiliki medan magnet ini ketika bergesek dengan Ka'bah dalam aura jarak sekian meter, maka akan melahirkan menjadi magnet lagi. Seperti besi ketika digosok ke dalam magnet. 7 kali gosokan, besi itu akan mengandung magnet. Kalau berulang-ulang, maka akan menjadi besi yang mengandung magnet stabil. Maka harus mengenalkan diri, itu rahasianya. Mengenalkan diri itu hanya Engkau ya Allah. Labaik, aku datang ya Allah. Kalau tidak, saking bingungnya bawa buku begini, dikalungke terus bocor. Makin bingung. Kalau saya Gusti Allah, saya tak plak. Coba ini kan mau Assalamualaikum. Kalau ada orang datang ke tempat saya misalnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, balang asbak. Ya kan? Maka nggak usah berdoa pakai Allahumma ini, Allahumma itu. Pakai bahasamu sendiri aja. Allah menyukai 4 kata yang kalau itu dibaca, Allah mendatangkan malaikat yang memiliki sayap sebanyak 70.000 sayap. Setiap mendengar ucapan subhanallah, malaikat ini mulai mengepakkan sayapnya. Yang memiliki 70.000 sayap ini. Walhamdulillah, dia mulai terbang melesat ke atas. Allahu Akbar, terjun ke telaga Kausar. La ilaha illallah, terjun. Allahu Akbar, bangkit lagi. Kalau ditambahi wala haula wala quwata illa billah il aliyil adzim, maka 70.000 sayap itu meneteskan, setiap sayapnya meneteskan 70.000 tetesan air. Yang air itu menjadi malaikat-malaikat yang mendoakan orang yang sedang tawaf membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Jadi tawaf sekali, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar sekali, didoakan 4,9 miliar malaikat sampai akhir zaman. Maka tidak ada doa yang paling doa. Setelah kita talbiyah, labaik Allahumma labaik. Ada jamaah saya dulu namanya Kohlungwa, itu tak ajari. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak. Enggak hafal Gus. Ya sudah, labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak labaik. Mboten hafal Gus. Ya wis pokoke sing penting kowe nyekeli anu ihramku ngene wae. Terus sing diwaos napa Gus? Lama-lama baik, lama-lama baik gitu, lama-lama baik. Udah sama aja, Allah ngerti karepe kok. Makanya jangan ke Arab-Araban, doa aja sendiri. Wong cukup dengan Robana. Doa yang perlu dihafalkan itu Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma anta salam, terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Masa gitu enggak hafal? Banyak itu. Orang-orang pejabat-pejabat itu giliran mau berangkat umroh malah stres. Karena apa? Ngapal ke donga itu sing keterlaluan iki wong departemen agama kayak donga kandel-kandel kayak gitu. Wong kiai rapal meneh santri sing ngono wis blas. Jadi bacaannya apa? Bacaannya yang ada di dalam hatimu. Bahasa Jawa boleh Gus, boleh. Gusti Allah itu wong Jawa. Kalau Allah itu universal, tapi nek Gusti Allah kuwi Gusti Allah wong Jawa. Mula ditambahi Gusti. Jadi Gusti Nabi Muhammad kuwi wong Jawa. Kalau Khadijah orang Arab. Tapi nek Siti Khadijah orang Jawa. Itu loh. Oh, namanya itu enggak pakai Siti itu loh, wong Jawa ditambahi Siti. Iya ya.
Maria itu orang Yerusalem, tapi begitu Dewi Maryam Jawa. Jadi Siti Hajar wong Jawa. Makanya nggak perlu bingung ada orang memakai gelar-gelar begitu. Wong Jawa itu kok tonggone Mas Umar Dhani, Jenderal Umar Dhani ini malah nek nyebut itu Kanjeng Gusti Pangeran Haryo. Iya kan? KGPH itu singkatan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo. Nek burine gombloh ngono ya tetep ae. Jadi tidak usah pakai doa yang banyak-banyak, cukup ya Allah Gusti, saya datang ke sini ya Allah. Pertama, nek ngomong Jawa gitu. Enggang kedatak kerawan kula mriki niku Mbah Yai kaping setunggal silaturahmi. Namung kalih nangkotaken kesehatan pawartosipun Pak Yai. Nomor 3 lah kuwi meh nembung utang, apa meh apa. Jadi kalau ke Ka'bah ya sudah, di hadapan Ka'bah kita nggak melihat apa-apa, tapi yakinlah bahwa Allah melihatmu. Dan kalau engkau membuka hatimu, engkau melihat betapa cahaya ketuhanan itu, kehidupan itu memancar dari sana. Maka ketika engkau sendiri di lingkaran itu diterobos oleh cahaya yang berasal dari seluruh penjuru dunia, rontok kekotoran hatimu. Sehebat apapun engkau, sesombong apapun engkau, setakabur apapun engkau, begitu engkau melafadzkan labbaik Allahumma labbaik, rontok air matamu. Bahkan santri saya ini yang dulu masih beragama Buddha itu kemudian tawaf gitu, nangis teriak-teriak. Oh. Ini rahasia, jangan disampaikan ya. Ini pemiliknya TV Asbaja, salah satu pendirinya namanya Fadil. Itu kemlintine ra karuan, kemlotake ra karuan. Udahlah sok banget Bu. Begitu saat melihat kami, tak tanya di kampung wong tah sampean niki. Mboten, Mbah. Lah terus kenapa? Kepanasan? Enggak. Lah ndonga apa? Enggak sempat doa. Lah kok nangis sampean? Ketika engkau mendekati rumah Al-Latif, maka Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Hatimu mudah tergetar. Maka tadi diajarkan baca istighfar untuk mulut ini. Karena kita ini nggak pernah menobati mulut, padahal mulut ini suka. Nek sing wedok ya senengane nyelatu suaminya, sing suaminya suka memaki istrinya, tetangganya, kakaknya, saudaranya, dan tidak pernah astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jaluke ngapura mulut ada pernah? Sampean semua baru menyadari kalau punya mulut ketika gigimu sakit. Ya Pak ya? Padahal ini nanti bertanggung jawab. Hidung sama. Hidung ini sama, tapi tidak pernah merokok terus, keluar asap terus, tapi tidak pernah keluar di sini ucapan Allah. Padahal ini nafasmu. Kalau Allah penggal, matilah engkau. Tapi kita tidak pernah. Bahkan kita tidak pernah menobati. Mata ini adalah penunjuk utama terjadinya kemaksiatan dan kebaikan. Hanya karena mata inilah jadi kita kepengen ini, iso korupsi, iso macam-macam, merampok, jadi macam-macam karena mata kita memandang. Tetapi tidak pernah mata ini dimintakan maaf. Maka tadi diajarkan. Nanti di Mekah juga kita ajarkan sholat, beristighfar, menobati 7 lataif mata. Telinga juga begitu. Kita sadar punya telinga kalau kemasukan semut tok. Gak pernah kita mendengarkan yang lantunan ayat suci yang bagus. Gak pernah.
Wa sa'yan maskuro, sa'inya diterima, maka Allah berterima kasih. Maka saya sering ngomong kepada santri-santri yang sering mau nyalon bupati, nyalon DPR, datangi Sofa wal Marwah. Kalau engkau datang ke masyair Allah, maka engkau akan diterkenalkan oleh Allah. Ini kan enggak. Santrinya Kiriban itu mah nyalon bupati aja butuh suara 200.000. 200.000 disokok dengan 200.000 rupiah per orang. 200.000 kali 200.000 berapa? Hah? 40 miliar. Loh, gaji bupati itu paling 50 juta. Setahun kali 12, 60 juta. Berapa? 600 juta. Dikalikan 5 tahun, 3 miliar. Lah untuk beli suara sudah 40 miliar. Loh kok nggak ngerampok, ini kebangetan. Ini rahasia ini Pak Umar Dhani. Jadi kalau sampean kepengen nangkep, semua bupati ngerampok kabeh. Karena sistemnya begitu. Ini logika matematik loh. Maka wasa'yan maskuro, kalau engkau kepingin anakmu tidak terlibat narkoba, kalau engkau kepingin keluargamu dimuliakan oleh Allah, dirimu diangkat derajatnya oleh Allah, datangi masyair Allah, lakukan sa'i. Maka banyak ada teman-temannya gimana bang? Ada itu santri yang sudah punya istri bertahun-tahun nggak hamil-hamil. Saya bilang, bang ini minta doa, nggak bisa dongani saya. Loh kenapa bang? Pelit kamu. Loh kan pelit gimana bang? Ya umroh lah. Ajaib itu. Begitu bayar umroh belum lunas, istrinya sudah hamil. Oh, ajaib kan? Ponaan saya juga begitu. Adiknya Menteri BUMN Mas Rozi Munir yang kemudian menjadi duta besar di Syria juga begitu. 16 tahun tidak punya anak. Ada lagi santri yang sudah masuk rekening gendut KPK, masuk KPK, nangis mewek-mewek, anak istrinya gimana bang? Umroh, saya bilang, tak kau umroh tambah takut. Saya bilang udahlah, datang ke sana mau duit haram mau nggak haram, kamu nggak ngerti, sudahlah datanglah ke Allah. Ya Allah saya kotor, sholat tidak khusyuk, puasa tidak pernah, amal apalagi, zakat sering lupa. Barangkali bekal saya ini juga tidak halal, tapi ngomong ke Allah, biarkan air rahmatnya yang menyucikan dirimu. Itu kalau engkau datang ke sana, wah rumongso berilmu, duitnya halal, wah paling hebat kelasnya, tidak dilirik pun tidak. Karena apa? Di situ ada kesombongan. Kesombongan adalah selendang Allah. Maka orang yang sombong sebenarnya dia kafir. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kafir itu adalah julukan pertama iblis. Jadi bukan saudaramu yang lain agama kamu kafirkan, nggak boleh. Wasa'yan maskuro wadanban makfuro. Maka ketika kemudian santri yang dari pegawai yang rekening gendut ini begitu disuruh umroh, udah saya nanti gimana? Udahlah, berangkat semua. Begitu berangkat namanya sudah hilang. Besoknya berangkat umroh lagi. Sekarang sudah nggak usah diperintah, setahun sekali dia umroh. Nggak usah tak sebutin namanya lah. Ini hebatnya umroh. Wadanban makfuro, ketika engkau datang dengan kekotoranmu, maka Allah membersihkan dosa-dosamu. Dosa-dosa kita dibersihkan semua. Wadanban makfuro. Dosa seberat apapun. Wa amalan solihan makbulan, dan amal kita diterima oleh Allah. Padahal ada klausul, wala yubalu amalu fihi midadarotin minaria. Kalau kecampuran riya sedikit pun amal itu, maka tidak akan diterima oleh Allah. Tapi khusus ibadah ini, segala amalmu diterima oleh Allah.
Ini luar biasa. Wa amalan sholihan makbulan wa tijaratan lan tabur. Kok kere cuma nangis, ya Allah kula miskin Gusti, wis ngerti malaikate ngono jawabe. Sak sugih-sugih menungso tetep fuqara minallah. Ya. Tetep fakir di mata Allah. Maka untuk bisa meningkatkan kekayaanmu, harta, benda, ilmu, amal, makrifah, haibah, salamah, darajah, fitini wa dunya wal akhirah, umroh. Wa tijaratan lan tabur, maka perniagaanmu akan diuntungkan, perdaganganmu akan diuntungkan, derajatmu dinaikkan, pangkatmu dinaikkan. Ada ini yang dulu jadi kapten di Sukabumi, terus wah kemana-mana, gak naik-naik pangkat. Saya bilang, umroh gak punya duit kok, utang, saya bilang. Lu katanya umroh tidak boleh utang, Bang. Saya tanya, kamu sepeda motor ngutang nggak? Ngutang, Bang. Rumah? Ya perumahan ngutang, Bang. Lah iya ngutang motor aja ngutang, rumah ngutang, giliran mau ke rumahnya Allah ngutang kok nggak berani tuh. Pawaan motor duiten kedonyan kamu ini, hubud dunia wa yansaunal akhirah ya. Kamu tidak boleh hutang kalau kamu tidak pernah ngutang terusan. Lho sak negaramu ini lho utangnya sak Dayak Koplak tak kandhani kamu. Saking akeh iki sak Dayak Koplak jumlahnya. Ya, Pak ya? Ya. Presiden kita ini baru berapa bulan sudah hutangnya sama dengan hutangnya Pak Harto yang 33 tahun. Oh. Jadi nggak masalah bawaan rasa dikongkon utang-utangan awakmu. Tapi dipergunakan untuk Allah, datang ke rumah Allah. Wah, akhirnya langsung seminggu pulang umroh dipindah ke Mabes, seminggu berikutnya sudah jadi Kapolsek di daerah Riau, di daerah Kampar, Siak. Tak SMS, Mas Parman, tulung beleh wedus korban. Jawabannya gimana? Bah, kalau tahun depan aja korbannya bagaimana? Oh ya, mayormu juga tahun depan. Jangan bah, ya bang. Lah iya. Lo giliran disuruh kayak nyata sudah langsung jadi Kapolsek yang semula itu cuma jadi instruktur di Sukabumi ngadepi polisi. Lah gimana mau dapat duit? Sudah jadi Kapolsek, saya pas ngaji di Siak itu, wah langsung sudah punya ajudan, pangkatnya sudah kompol, gagah. Giliran disuruh umroh gitu ya, tahun depan Bang. Alasannya kalau perwira itu umrohnya cuma 2 tahun sekali Bang. Awas kamu kalau tak tanyain ternyata setahun sekali boleh umroh, kamu nggak umroh, pangkat lurahmu nggak munggah. Terus kemarin SMS Bang, saya didoain lagi sespim. Mau umroh saya aku bilang. Kadang-kadang memang kudu dipeksa, padahal untuk kebaikan. Sama, jadi kiai itu kayak bapaknya, maka Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat, di matamu ya Rasulullah, kami ini apa sahabatmu? Anak-anak bagiku. Nah, didik anak keras itu bukan berarti dia tidak cinta. Jangan sampai kalau di Jawa itu ada bahasa welas tanpa alis, anaknya ribut jaluk silet sampai nangis, kemudian orang tuanya nggak tega dikasih silet, ya menyilet tangannya. Ambok sampai nangis jangan dikasih, karena itu berbahaya. Ini namanya welas tanpa alis namanya. Wa tijaratan lan tabur, maka perniagaanmu akan diuntungkan, pangkatmu dinaikkan. Maka betapa engkau apa tidak bahagia kalau di antara santri Sapa Tunggal kemudian Mas Umar Dhani dilantik jadi jenderal, bangga nggak? Bangga. Nah, maka ikut mendoakan mudah-mudahan Mas Umar Dhani jadi jenderal. Mas Panji lulus Sespim, gitu loh.
Masar Suparman lulus Sespi meskipun rada pelit ra apa-apa lah. Wong iki ya kancamu dhewe. Berarti nek ana wong santri pelit, berarti kowe iki ya pelit. Ngono lho kan. Allahumma sholli